Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya. Pertama-tama Bapak ucapkan selamat bergabung peserta didik baru bersama SMA Banjar Asri Cimaung. Selanjutnya perkenalkan, nama Bapak Restu Muhammad Taufik SPD. Bapak mengampu mata pelajaran geografi untuk kelas 10 dan kelas 12. Pada pengenalan lingkungan sekolah kali ini atau yang kita kenal dengan sebutan PLS, Bapak akan menjelaskan materi mengenai perilaku hidup bersih dan sehat. Tahukah kalian apa itu yang disebut dengan perilaku hidup bersih dan sehat? Perilaku hidup bersih dan sehat adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas dasar kesadaran sehingga diri sendiri, anggota keluarga, kalau di lingkungan sekolah berarti dalam hal ini guru, siswa, dan staf tata usaha serta warga sekolah yang lain bisa melakukan tindakan-tindakan kesehatan serta bisa berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di lingkungan masyarakat. Kapankah kita bisa melakukan perilaku hidup bersih dan sehat? Apakah hanya dalam masa pandemi saja? Tidak, ya. Tentunya dalam setiap waktu, baik itu di masa pandemi ataupun setelahnya, nanti setelah beres ataupun sebelumnya, itu sudah dianjurkan kita harus melakukan kegiatan-kegiatan perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian apa yang bisa kita lakukan di masa pandemi COVID-19 ini untuk menjaga kesehatan kita, ya? Nah, perilaku hidup bersih dan sehat yang bisa kita lakukan terutama pada saat ini, yang pertama, kita harus selalu rajin mencuci tangan. Masalahnya, kapan kita harus mencuci tangan? Nah, yang biasanya yang sering kita harus lakukan itu yang sudah biasa, tapi kadang-kadang juga ada yang lupa, ya, yang tidak membiasakan. Yang pertama, harus biasakan kita rajin mencuci tangan, yaitu sebelum dan sesudah makan, ya. Yang kedua, biasanya sebelum tidur. Nah, yang perlu diingat lagi, yang kadang-kadang banyak orang yang lupa, yaitu setiap kali setelah beraktivitas atau ketika memasuki ruangan atau tempat baru. Misalnya, ya, kita berangkat ke sekolah. Nah, kan di sekolah sudah disediakan tuh tempat untuk cuci tangan. Nah, itu harusnya selalu cuci tangan, ya. Jangan berbicara, saya mau udah bersih, nggak usah cuci tangan, nggak usah seperti itu, ya. Nah, ini anjuran, ya, seharusnya selalu dilaksanakan. Nah, kemudian bagaimana cara mencuci tangan yang baik? Nah, cara mencuci tangan yang baik itu ada beberapa langkah, ya. Di antaranya yang pertama, kita harus membasahi tangan terlebih dahulu dengan air bersih yang mengalir, ya. Jangan sampai di air yang menggenang, air kobokan, ya, itu jangan sampai seperti itu. Nah, harus dengan air mengalir. Kemudian setelah dibasahi dengan air mengalir, ya, tangan kita menggunakan sabun, ya. Digosok bagian belakang tangannya, bagian depan tangannya, jangan lupa sela-sela jarinya, kemudian juga bagian ujung kukunya harus dibersihkan. Kemudian setelah itu bilas kembali dengan air sampai dengan bersih. Nah, setelah bersih bisa dikeringkan dengan menggunakan tisu atau kain. Itu yang pertama yang bisa kita lakukan. Yang kedua, perilaku hidup bersih dan sehat yang perlu kita lakukan adalah, ada yang tahu apa coba? Nah, yang kedua yaitu menjaga pola makan dan minum. Nah, menjaga pola makan dan minum harus teratur. Nah, kadang-kadang anak remaja ini kebanyakan, ya, tidak teratur, ya.
sarapan jam berapa, makan siang jam berapa, makan malam jam berapa. Nah, ini harus teratur juga. Nah, kemudian sedikit dan banyaknya juga harus diatur. Nah, jangan sampai terlalu banyak atau terlalu sedikit, harus teratur juga. Nah, biasanya kalau anak remaja yang suka makan seblaker ya, hobi seblaker ini yang terlalu banyak pedas, itu juga jangan seperti itu ya, diatur karena demi kesehatan kita. Ya, kalau menurut Departemen Kesehatan, pola makan dan minum itu kita harus 4 sehat 5 sempurna. Yang seperti apa 4 sehat 5 sempurna? 4 sehat 5 sempurna itu yang mengandung karbohidrat yang pertama, yang kedua ada protein, ada vitamin, ada zat besi, dan biasanya dalam air susu ya, ada juga bisa ya, telur ya, kemudian karbohidratnya ada nasi. Nah, kemudian lauk pauknya bisa ikan ataupun daging. Nah, selain daripada itu, kita juga bisa menambahkan dengan mengkonsumsi vitamin sesuai yang kita butuhkan. Nah, selain dari mengkonsumsi vitamin, nah, kita juga harus ingat tadi harus mengatur minum juga ya. Aturan minum yaitu biasakan harus banyak mengkonsumsi air putih, minimal perharinya adalah 2 liter ya, jangan sampai kurang dari 2 liter. Kemudian kita hindari juga dengan minuman-minuman yang mengandung soda terutama. Itu yang bisa kita lakukan yang kedua dalam menjaga pola makan dan minum yang sehat. Kemudian yang ketiga, di masa pandemi ini untuk menjaga perilaku hidup bersih dan sehat ini kita bisa melakukan olahraga yang cukup. Nah, olahraga yang cukup itu kurang lebih harus mencapai 180 jam per minggu ya, kalau nggak salah itu. Nah, kalau dirata-ratakan per minggunya kita harus, bukan per minggu, per harinya kita harus berolahraga kurang lebih 30 menit per hari. Olahraga apa saja yang bisa kita lakukan? Di antaranya kita bisa melaksanakan lari, ya lari kecil aja ya. Kemudian ada sit up, push up, kemudian ada pull up ya. Kemudian skipping ya. Kemudian olahraga-olahraga lain yang bisa kita lakukan secara individu ya. Kemudian ada juga pendapat-pendapat yang lain ya. Orang sehat itu perharinya tidak kurang melangkahkan kaki dari 1000 langkah. Ini bukan lari ya, tapi melangkah saja. Nah, berarti jangan sampai kita diem aja di rumah. Walaupun di rumah ya, kita bisa melaksanakan ya, melangkahkan kaki, jalan sana sini di rumah saja ya. Kita bisa menghitung sampai 1000 langkah. Nah, kalau bisa menjaga 1000 langkah per hari, insya Allah kondisi kesehatan kita juga akan terjaga. Selanjutnya yang keempat yang bisa kita lakukan dalam menjaga atau melakukan perilaku hidup bersih dan sehat ya, yang bisa kita lakukan adalah dengan menjaga lingkungan supaya tetap bersih. Dalam hal ini bisa lingkungan sekolah, di rumah, ataupun lingkungan-lingkungan lain yang bisa kita lalui, yang biasa kita lalui harus selalu bersih. Nah, kalau di rumah, nah bisa kita lihat kebersihan terutama. Nah, bisa dilihat kalau kamar mandinya bersih, maka otomatis ruangan yang lainnya pun akan bersih. Nah, biasanya bisa dilihatnya seperti itu. Nah, sebaliknya, kalau kita melihat kamar mandinya kotor, maka biasanya ruangan-ruangan yang lainnya pun berantakan. Nah, jadi tolong ya siapapun ya, kita sama-sama melaksanakan menjaga kebersihan ya. Baik itu ruangan belajar ya, kamar ataupun kamar mandi, dimanapun kita berada ya, tempat kita hidup harus selalu dibersihkan supaya kita bisa sehat. Nah, itu yang keempat yang perlu kita lakukan. Selanjutnya yang kelima yang perlu kita lakukan supaya kita bisa menjaga kesehatan, yaitu
kita harus istirahat yang cukup ya, dan menghindari stres. Istilahnya jangan terlalu banyak aktivitas ya, aktivitas apalagi aktivitas yang kurang bermanfaat ya. Kita harus istirahat yang cukup. Istirahat dalam hal ini berarti kalau anak-anak remaja biasanya terlalu banyak begadang ya. Nah, selagi tidak diperlukan ya, untuk apa kita begadang? Nah, lebih baik tidur saja ya. Nah, supaya kita bisa sehat. Nah, biasanya kalau anak-anak remaja itu faktor utama bisa muncul penyakit itu karena kurang tidur ya. Apalagi kalau sudah tatap muka, biasanya malamnya begadang, pas di sekolah tidur. Itu banyak yang seperti itu. Jangan sampai ya, di antara kalian jangan sampai ada yang seperti itu ya. Malam gunakan waktu untuk istirahat yang cukup ya. Nah, kalau biasanya orang yang istirahatnya tidak cukup, kemudian pekerjaan atau aktivitas banyak, nah ini akan memunculkan dampak negatif lain. Dampak negatifnya apa? Biasanya stres ya, wah bingung ya, lesu, wah segala ada lah. Itu karena apa? Karena kurang istirahat. Nah, tapi kalau istirahatnya yang cukup, maka pasti dia akan terbebas dari yang namanya stres. Nah, stres ini juga menjadi faktor pemicu lahirnya berbagai penyakit. Nah, jadi jangan sampai kita mengundang stres. Nah, salah satu langkah untuk menghilangkan stres ya kita istirahat yang cukup. Nah, masih banyak lagi perilaku kesehatan yang lain, yaitu yang kelima tadi. Itu sebetulnya hanya beberapa contoh saja yang perlu kita lakukan untuk melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, di masa pandemi sekarang ini ya, sesuai yang dianjurkan pemerintah untuk menjaga kesehatan, jangan sampai lupa, yaitu yang kita kenal dengan istilah 5M ya. 5M-nya bukan 5.550 berapa ya lanjutnya, itu bukan itu 5M-nya, tapi 5M di sini yang perlu kita laksanakan. M yang pertama, ingat kita harus memakai masker. Nah, memakai masker dianjurkan sekarang itu ada istilah 2 rangkap ya, yang dianjurkannya kalau dulu 1. Nah, sekarang ada peraturan lagi harus 2 rangkap. Nah, itu tergantung kondisinya. Nah, kalau misalkan tidak terlalu banyak orang ya 1 pun tidak masalah, tapi kalau yang banyak orang ya berarti kita harus ikuti anjuran tersebut. Nah, kalau ke rumah sakit sekarang sudah dianjurkannya wajib memakai maskernya masker medis ya, bukan masker kain. Nah, masker kain ya berarti baik medis ataupun kain itu rata-rata gunakan maskernya per 4 jam harus ganti ya. Kalau kain berarti per 4 jam ya harus disimpan, kemudian cuci dulu baru bisa dipakai lagi. Tapi kalau masker medis biasanya 1 kali pakai ya. Itu M yang pertama, memakai masker ya. Kemudian M yang kedua itu mencuci tangan. Tadi yang sudah disebutkan, jadi Bapak tidak usah bahas lagi ya. Harus rajin mencuci tangan. Yang ketiganya menjaga jarak. Nah, ini biasanya memasuki lingkungan-lingkungan yang ada pelayanan umum ya. Bisa di supermarket ya, kemudian kantor-kantor pemerintahan ya, yang banyak antrian ya, atau bank ya. Nah, itu harus jaga jarak ya, jangan saling berdekatan, apalagi kalau yang kurang kenal ya, tetangga jauh ya. Kalau misalkan dengan yang satu rumah ya itu mah bisa diatur sendiri ya. Nah, jaga jarak di sini berarti dengan orang luar ya, orang luar rumah kita harus jaga jarak ya, karena kita tidak tahu siapa yang kena virus, apakah kita yang terkena virusnya atau orang lain ya. Kita harus saling menjaga. Itu yang ketiga, harus menjaga jarak ya. Kemudian M yang keempat ya, kita harus menghindari kerumunan ya. Nah, kalau di masa normal dulu ya, itu banyak remaja-remaja itu seusia kalian ya, anak SMA ataupun anak kuliahan biasanya sering nongkrong malam. Nah, nongkrong malam ini istilahnya ada kopdar ya zaman sekarang mah. Nah, itu kebanyakan berkerumun ya, jarang kurang dari 5 orang, apalagi 5 orangnya grup kita, ada juga grup yang lain, berarti kerumunannya lebih banyak. Nah, ini sebaiknya kita menghindari kegiatan-kegiatan seperti itu ya.
Lebih baik zaman sekarang mah dengan kondisi yang seperti ini kita stay di rumah aja, stay at home ya, untuk demi menjaga kesehatan kita. Kemudian M yang kelima yaitu, ada yang tahu apa? Ingat tidak? Nah, yang kelimanya adalah mengurangi mobilitas. Nah, mengurangi mobilitas ini intinya selagi kita tidak urgent banget ya, kita jangan keluar rumah ya. Selagi masih ada yang ringan, yang dekat-dekat ya, misalkan butuh untuk makanan ya, kalau ada yang dekat dengan rumah ya kita yang dekat saja dulu, nggak usah berangkat ke yang jauh-jauh. Itu maksudnya mengurangi mobilitas ya. Jadi jangan keluar rumah kalau misalkan kita tidak urgent banget ya, itu namanya mengurangi mobilitas ya, atau mengurangi kegiatan-kegiatan yang tidak perlu. Ingat, itu yang perlu kita lakukan 5M ya. Banyak sekali, masih banyak yang lainnya, perilaku hidup bersih dan sehat yang perlu kita lakukan. Itu hanya beberapa contoh saja ya. Nah, semoga kita semua bisa melaksanakannya ya. Kemudian itu saja mungkin ya yang bisa Bapak sampaikan untuk materi perilaku hidup bersih dan sehatnya. Semoga kita semua bisa melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekian dulu dari Bapak. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.